Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope everyone is in a good condition. Well, untuk pertemuan pertama mata pelajaran bahasa Inggris, kita tidak akan langsung memasuki materi, namun terlebih dahulu kita akan memasuki pre-learning section. Nah, jadi dalam pre-learning section ini kita akan membahas apa saja, so just check it out. Yang pertama, kita akan membahas tentang biodata guru, kemudian materi pelajaran, bentuk penilaian, sumber belajar, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu kontrak belajar. Langsung saja kita akan memasuki section yang pertama yaitu biodata guru. So everyone, firstly let me introduce myself. My name is Iva Riyadus Salihah. Everyone calls me Iva. So students, you can kindly call me Miss Iva or Bu Iva. And then I was born in Kediri on February 11th, 1992. I come from Kediri, East Java, and now I stay in Pondok Pesantren Al Munawir, Komplek R2 Kerapia, Yogyakarta. And for my educational background, I was studying in MI Al Hidayah Kandangan, SMP Negeri 1 Kandangan, MAN Kota Kediri 3, UIN Maulana Malik Ibrahim Malam, and lastly Universitas Negeri Yogyakarta. And for contact person, you can find me on WhatsApp number 082136027056, or you can visit my email riyadus11@gmail.com, or you can even visit my Instagram account at Iva Riyadus Salihah or at ivariyadus.s. Okay, so that's all for my introduction. Next, kita akan membahas tentang materi pelajaran. Nah, jadi untuk satu semester ke depan, kita akan membahas sebanyak 6 chapter. Di antaranya yang pertama, chapter 1 ada How Are You. Di chapter How Are You ini kita nanti akan mempelajari tentang greeting, leave taking, thanking, dan juga asking for apology. Kemudian di chapter yang kedua kita punya It's Me. It's Me ini nanti akan mempelajari tentang introduction. Kemudian It's My Birthday. Di chapter It's My Birthday kita nanti akan mempelajari tentang telling the time, tentang waktu. Jadi bisa juga tentang jam, nama-nama hari, nama-nama bulan, tahun, dan seterusnya. Kemudian di chapter berikutnya I Love Things Around Me. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang macam-macam benda, pronoun, dan kemudian kata tunjuk atau demonstratif. Kemudian di chapter berikutnya She is so nice, ini nanti kita akan mempelajari tentang teks deskriptif. Kemudian di chapter yang terakhir kita punya label. Di sini nanti kita akan membahas tentang informasi yang terdapat di label pada suatu produk. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk penilaian. Nah, jadi dari mana Miss Iva mengambil penilaian dari anak-anak semua? Yang pertama, nilai bisa diambil dari nilai keaktifan di kelas. Tapi karena kondisi saat ini, jadi belum memungkinkan kita untuk belajar di kelas, belajar bertatap muka. Jadi untuk sementara ini, nilai keaktifan di kelas tidak berlaku. Kemudian yang berikutnya, nilai PR atau tugas. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai melewatkan nilai PR atau tugas. Jadi setiap kali Miss Iva kasih tugas atau PR, anak-anak semua harus mengerjakannya. Kemudian nilai juga diambil dari nilai ulangan harian. Nanti setelah beberapa kali materi disampaikan, Miss Iva akan kasih anak-anak semua ulangan harian. Kemudian juga diambil dari nilai ujian blok. Nah, ujian blok itu apa sih? Nilai ujian blok ini nanti diambil dari ujian yang sifatnya lisan gitu ya. Jadi ini nanti tujuannya adalah untuk mengukur kepahaman atau kompetensi anak-anak semua. Kemudian yang berikutnya diambil dari nilai PTS atau penilaian tengah semester, dan yang terakhir nilai PAS atau penilaian akhir semester. Berikutnya
sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar nanti anak-anak semua bisa belajar dari buku bahasa Inggris kelas 7 When English Rings a Bell tahun 2017. Nanti Miss Iva akan mengirimkan filenya dalam bentuk PDF kepada anak-anak semua. Jadi nanti anak-anak bisa mendownloadnya secara mandiri dan bisa digunakan untuk belajar di rumah. Kalau misalkan ingin dicetak sendiri juga boleh. Kemudian sumber belajar berikutnya adalah YouTube channel yang membahas tentang pelajaran yang berkaitan dan kemudian bersumber dari informasi dari internet yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu kontrak belajar, yang ini nantinya akan kita sepakati dan harus kita patuhi selama berjalannya proses pembelajaran. Jadi di sini Miss Iva sudah menyusun 8 kontrak belajar. Yang pertama, siswa harus aktif mengikuti pelajaran. Artinya semua siswa harus aktif turut serta dalam pelajaran bahasa Inggris. Setiap kali tiba waktunya belajar bahasa Inggris, maka anak-anak semua harus fokus, harus selalu giving a good attention. Kemudian yang kedua, siswa wajib mencatat setiap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi setiap kali Miss Iva memberikan materi, misalkan dalam bentuk video atau dalam bentuk file, anak-anak semua wajib menyalin materi ke dalam buku catatan anak-anak masing-masing, ya. Jadi nanti Miss Iva akan meminta laporan setiap kali anak-anak semua selesai mencatat, maka harus difoto dan dilaporkan ke Miss Iva. Nah, jadi yang tidak kalah pentingnya, kenapa sih anak-anak semua harus menyalin catatan, walaupun anak-anak semua sudah memiliki videonya, misalkan. Nah, tetap harus mencatat karena tanpa kita sadari dalam proses mencatat, dari melihat video, kemudian mencatatnya ke buku catatan, itu terdapat proses belajar di otak kita yang mungkin tidak teman-teman semua sadari. Kemudian yang ketiga, siswa harus berani dan percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Oke. Jadi dalam hal ini, dalam mata pelajaran bahasa Inggris khususnya ya, Miss Iva mau anak-anak semua harus percaya diri, harus berani untuk berbicara bahasa Inggris. Jangan pernah takut salah. Takut salah itu biasa ya, jadi itu wajar sekali. Kalau takut salah, that's okay. Karena berawal dari kesalahan itu kita akan tahu, oh jadi berbicara bahasa Inggris yang benar itu seperti itu ya. Kemudian, tugas wajib dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi teman-teman semuanya harus belajar menjadi pribadi yang disiplin. Harus tepat waktu. Mengumpulkan tugas tidak boleh molor-molor, harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Misalkan diberi waktu 2 hari, maka dalam 2 hari itu juga harusnya tugas sudah selesai, harus sudah dikumpulkan. Jadi no excuse ya, tidak ada alasan untuk telat mengumpulkan tugas. Kemudian yang ini masih berkaitan juga, jika pengumpulan tugas melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka nilai akan dipotong 5 poin. Oke. Jika anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, maka sayang sekali nilainya harus dipotong 5 poin. Misalkan kita sudah sepakati, tugas dikumpulkan hari Senin, ternyata anak-anak mengumpulkan hari Selasa, maka dengan sangat berat hati, Miss Iva harus memotong nilai 5 poin, yang harusnya, misalkan anak-anak mendapatkan nilai 100, harus Miss Iva potong 5 poin, jadinya tinggal 95, kan sayang sekali ya. Kemudian, setiap siswa wajib memiliki kamus. Nah, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, kamus itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kamus itu sangat penting untuk mendampingi anak-anak semua belajar. Fungsinya apa? Jadi fungsinya, kalau nanti teman-teman semua, anak-anak semua ingin mengetahui makna dari sebuah kata, misalkan anak-anak ingin mencari tahu bahasa Inggrisnya rumah itu apa, atau sebaliknya, book itu artinya apa sih? Nah, itu nanti teman-teman semua bisa memperoleh informasinya dari kamus. Nah, jadi itulah kenapa anak-anak semua wajib memiliki kamus. Berikutnya,
Setiap siswa wajib memiliki 2 buku tulis bahasa Inggris. Ya, setiap siswa wajib memiliki 2 buah buku tulis bahasa Inggris. Buku yang pertama digunakan untuk buku catatan dan buku yang kedua digunakan untuk buku tugas. Kemudian yang terakhir, jika ada materi yang tertinggal, siswa wajib melengkapi catatan. Oke, jadi bagi siapapun siswa yang merasa ketinggalan materi, misalkan sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, maka sangat diwajibkan untuk melengkapi catatan. Okay, so that's all everyone from me. I say thank you very much. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.